Halo, apa kabar semuanya? Semoga kalian semua sehat. Kali ini saya akan membahas alur cerita film berjudul Unknown yang dibintangi oleh Liam Neeson, yang mana aksi dirinya sudah tidak akan diragukan lagi dalam memerankan film action. Oke, tanpa berlama-lama, kita gaskan saja ke ceritanya. Di awal film, kita diperlihatkan sepasang suami istri bernama Dr. Martin Harris dan Lisa sedang berada di dalam pesawat. Mereka terbang dari Amerika menuju ke Berlin, Jerman untuk menghadiri acara konferensi penemuan bioteknologi masa depan yang diadakan oleh Profesor Bessler. Bioteknologi ini semacam perkembangan di bidang pertanian yang nantinya akan memudahkan semua manusia untuk mengonsumsi bahan makanan di masa depan. You always do. Sesampainya di bandara, Martin langsung memesan taksi untuk segera pergi ke hotel yang telah Profesor Bessler siapkan. Namun saat ini, Martin tidak menyadari kalau kopernya yang berisi paspor dan beberapa dokumen penting harus tertinggal di bandara. Sesampainya di hotel, Lisa segera menemui resepsionis untuk check-in. Sedangkan Martin yang baru menyadari kalau kopernya tertinggal di bandara, ia segera pergi untuk mengambil koper tersebut tanpa memberitahu Lisa. Dengan terburu-buru, Martin menaiki taksi yang disupiri oleh seorang wanita bernama Gina. Namun tiba-tiba sebuah barang terjatuh dari truk yang membuat Gina harus membanting setirnya. Hingga akhirnya taksi itu harus menabrak pembatas jalan lalu masuk ke dalam sungai. Kepala Martin terbentur dengan sangat keras hingga membuatnya tak sadarkan diri. Sementara Gina berhasil keluar dari mobil itu. Kemudian Gina memecahkan kaca belakang untuk menyelamatkan Martin. Gina berhasil membawa Martin ke tepi sungai lalu Martin segera ditangani oleh tim medis. Gina yang ketakutan Martin tewas, ia pun memutuskan untuk pergi dari sana. 4 hari kemudian terlihat Martin yang baru sadar dari komanya. Dokter di sana mencoba menanyakan alamat Martin dan keluarganya untuk memberitahu keadaan Martin. Namun sayangnya, di sini Martin tidak bisa mengingat apapun kecuali namanya sendiri dan istrinya. Menyadari kalau Martin terkena gegar otak, dokter itu meminta Martin untuk beristirahat saja. Saat ini Martin hanya membawa sebuah buku dan jam tangan mewah milik istrinya. Di sini Martin juga tidak mengingat sama sekali apa arti semua tulisan angka dari dalam buku tersebut. Kemudian Martin tak sengaja melihat berita yang menyiarkan tentang penemuan baru dari Profesor Bessler mengenai bioteknologi. Diketahui penemuan baru itu juga akan didanai oleh Pangeran Sada dari Arab Saudi yang beberapa hari lagi akan tiba di Berlin. Melihat hal itu, Martin sedikit mengingat kalau ia datang ke sini untuk menghadiri acara pertemuan itu. Martin pun segera meminta izin kepada dokter di sana dan menjelaskan kalau sebenarnya ia adalah dokter dari Amerika yang akan menghadiri undangan penting dari Profesor Bessler. Lisa, istrinya, sudah duluan berada di sana dan pasti ia sangat mengkhawatirkannya karena sudah 4 hari Martin tidak ada kabar. Mendengar hal tersebut, akhirnya si dokter itu mengizinkan Martin pergi dan memberikan kartu namanya agar Martin bisa datang kembali ketika Martin terasa sakit di kepalanya. Sesampainya di acara pertemuan, Martin tak diperbolehkan masuk oleh petugas di sana karena ia tidak memakai tanda pengenal. Di sini Martin mencoba menjelaskan kalau dirinya adalah Dr. Martin Harris dari Amerika yang telah diundang secara resmi oleh Profesor Bessler. Kemudian Martin melihat Lisa yang sudah berada di dalam. Martin pun segera meminta petugas itu untuk mengantarkannya kepada Lisa karena tanda pengenal Martin ada di Lisa. Excuse me, madam. Namun saat bertemu dengan Lisa, Lisa malah mengatakan kalau Martin sepertinya salah orang. Karena di sini, Lisa ternyata sudah bersama suaminya yang namanya sama persis dengan Martin, yaitu Dr. Martin Harris. Saat itu juga, petugas langsung membawa Martin untuk diamankan di ruangannya. You know this man? No. Okay. Di sana, Martin mencoba meyakinkan si petugas dengan mengatakan kalau dialah Dr. Martin yang asli dan orang itu hanyalah berpura-pura menjadi dirinya. Kemudian petugas itu melihat rekaman CCTV Lisa saat pertama kali datang.
Namun dalam rekaman CCTV itu terlihat hanya ada Lisa sendiri, karena pada saat itu Martin sedang membawa kopernya yang tertinggal di bandara. Petugas itu kemudian mengecek nama Dr. Martin Harris yang tinggal di Amerika. Namun saat dicek, yang muncul adalah foto Dr. Martin Harris yang tadi bersama Lisa. Why don't you arrest him? For what? Wait. Please, wait. Saat Martin akan diamankan ke kantor polisi, ia memohon kepada petugas itu untuk dibawakan ke rumah sakit saja karena mungkin semua ini akibat penyakit amnesianya. Si petugas yang merasa kasihan akhirnya menyuruh taksi untuk segera mengantarkan Martin ke rumah sakit. Namun saat di dalam taksi, Martin meminta berhenti lalu kembali ke tempat tadi untuk melihat Lisa dan orang yang berpura-pura menjadi dirinya. Di sini Martin terlihat sangat kebingungan dengan semua yang terjadi karena ia juga yakin kalau Lisa adalah istrinya. Setelah itu Martin teringat dengan salah satu temannya yang bernama Cole. Lalu ia mencoba menghubunginya namun tidak diangkat. Hingga akhirnya Martin hanya meninggalkan pesan suara yang mengatakan kalau Martin sedang membutuhkan bantuan. Saat Martin berjalan menuju rumah sakit, seseorang di belakang terlihat terus mengikutinya. Martin yang menyadari hal tersebut, ia segera berlari ke kereta untuk melarikan diri. Keesokan harinya, Martin tak sengaja melihat taksi yang sedang lewat. Di sini Martin teringat kalau nomor taksi itu merupakan taksi yang membawanya kecelakaan. Dengan cepat Martin pun segera mendatangi kantor pusat taksi itu untuk menanyakan Gina si supir taksi yang kita lihat di awal film. Di sana Martin bertemu dengan seorang pria yang merupakan teman dekat Gina. Pria itu memberitahu kalau Gina sudah tidak bekerja di sini dan sekarang bekerja sebagai pelayan restoran. Setelah mengetahui alamat restoran itu, Martin langsung menemui Gina untuk menanyakan perihal kecelakaan tersebut. Namun Gina yang sedang sibuk bekerja, ia menyuruh Martin untuk segera pergi karena Gina takut mendapat teguran dari bosnya. Setelah itu, Martin nekat mendatangi lab Profesor Bessler untuk mencoba meyakinkan kalau Dr. Martin Harris yang sebenarnya adalah dirinya. Namun sesampainya di dalam, Profesor Bessler sedang bersama Martin palsu. Di sini Martin langsung mencoba meyakinkan si profesor kalau dirinya lah Martin yang sebenarnya. Martin juga mengatakan semua hal yang pernah ia bicarakan di dalam telepon dengan Profesor Bessler. Diberitahu kalau selama ini Profesor Bessler tidak pernah melihat wajah asli dari Martin Harris. Karena mereka selalu berkomunikasi lewat telepon saja. I told you about Our our honeymoon honeymoon. brave. Our wives were To marry scientists. through Vietnam. Terlihat Profesor Bessler yang sangat kebingungan karena Martin asli dan Martin palsu mengucapkan kata-kata yang sama percis. Namun pada akhirnya, Martin palsu dapat meyakinkan Profesor Bessler dengan menunjukkan foto identitasnya dan foto bersama Lisa saat dulu. Melihat foto itu, Martin asli menjadi sangat kebingungan karena ia teringat kalau ia juga mempunyai foto yang sama persis dengan foto itu, namun sayangnya tertinggal di dalam kopernya. Kemudian tiba-tiba Martin asli jatuh pingsan tak sadarkan diri. Keesokan harinya, saat Martin tersadar, ia sudah berada di rumah sakit. Seorang suster yang merasa kasihan kepada Martin, ia memberikan alamat seorang detektif sekaligus mantan militer yang mungkin bisa membantu Martin untuk menemukan identitas aslinya. Kemudian dokter kembali datang untuk memeriksa Martin. Di sini Martin mengatakan kalau ia sangat kebingungan tentang semua masalah yang dihadapinya. Akhirnya dokter menyarankan Martin agar segera menjalani terapi otak untuk bisa mengembalikan semua ingatannya. You know what it feels like to become insane, Doctor? Perhaps. Namun sesudah menjalankan terapi, tiba-tiba orang yang mengejar Martin di kereta datang dan langsung mengikat tangan Martin. Lalu menyuntikkan cairan ke infusan Martin agar ia tewas. Bahkan orang itu juga menghabisi suster yang merawat Martin. Diketahui kalau orang ini bernama Smith. Ia merupakan pembunuh bayaran yang diperintahkan seseorang untuk menghabisi Martin. Namun kita belum diberitahu siapakah orang yang memerintahkannya. Kemudian saat Smith lengah, Martin berhasil mengambil gunting yang berada di baju jasad si suster untuk melepaskan tali yang mengikat tangan Martin. Pada akhirnya, Martin berhasil melepaskan ikatannya lalu segera pergi dari rumah sakit itu. Singkat cerita, Martin berhasil menemukan alamat rumah detektif yang diberikan si suster tadi. Diketahui detektif itu bernama Ernest.
Di sini Martin mengungkapkan semua masalahnya yang rumit ini dan menjelaskan semua kejadian dari awal hingga sampai sekarang. Mendengar semua cerita Martin, nampaknya Ernest mempercayai kalau Martin ini adalah Dr. Martin Harris yang asli. Namun Ernest belum mengerti kenapa Martin palsu sangat berniat sekali untuk menggantikan posisi Martin asli. Kemudian Ernest memerintahkan Martin agar segera menemui Gina untuk menanyakan informasi apa saja yang Gina ketahui tentang Martin di dalam taksinya. Sebelum Martin pergi, ia memberikan nomor telepon call temannya agar Ernest juga bisa mengetahui tentang Martin dari call. Do you believe me? I believe. That's what I was really known for. Malam harinya, Martin mendatangi Gina setelah Gina selesai kerja. Martin mengatakan kalau ia sangat membutuhkan bantuan Gina untuk mendapatkan informasi apa saja yang Gina tahu tentang Martin. Awalnya Gina menolak, namun setelah Martin memberikan jam tangan mewah milik istrinya, akhirnya Gina mau membantu. Agar lebih tenang, Gina mengajak Martin untuk mengobrol di kontrakannya saja. Okay, Martin Harris. It's always the first thing to do. Sesampainya di sana, Martin terlebih dahulu menumpang mandi di kontrakan Gina. Saat Martin mandi, Gina kedatangan tamu yang tiba-tiba langsung membungkamnya. Ternyata tamu itu adalah Smith, si pembunuh bayaran dan temannya. Martin yang menyadari hal tersebut, ia pun segera bersembunyi di atap kontrakan Gina. Teman Smith yang melihat jendela kamar mandi terbuka, ia langsung mengejar Martin ke atap rumah. Namun untungnya, Martin berhasil mengelabui teman Smith lalu segera menolong Gina yang sedang disekap. Kemudian terjadilah pertarungan antara mereka. Di tengah pertarungan, Martin yang belum pulih terlihat sedikit kewalahan. Namun untungnya Gina membantu Martin yang membuat Smith tewas seketika. Setelah itu dengan cepat mereka pergi menggunakan taksi yang terparkir di depan kontrakannya. Keesokan harinya, Martin dan Gina kembali mendatangi Ernest. Di sini, Martin sudah bisa sedikit mengingat kalau kode angka di dalam buku yang selalu ia bawa adalah nama dari spesies tumbuhan yang ditemukan oleh Profesor Bessler. Martin juga mengatakan sesudah Pangeran Sada mendanai penemuan itu, banyak sekali pihak yang menginginkan Pangeran Sada mati. Karena ternyata penemuan Profesor Bessler ini solusi untuk semua orang kelaparan di dunia. Dan mereka berniat akan menggratiskannya kepada semua manusia yang membutuhkan. Martin Harris. Yes. How close are Professor Bresler and Prince Shada? Setelah itu, Martin yang diantar oleh Gina berniat akan menemui Lisa istrinya. Pada suatu kesempatan, Martin melihat Lisa sedang sendiri. Lalu Martin segera mendatanginya. Di sini Lisa mengatakan kalau Martin harus segera mengambil kopernya yang tertinggal di bandara dan setelah itu Lisa akan menjemput Martin di bandara. Wait for me there. Liz, wait. I love you. Tanpa pikir panjang, Martin bersama Gina segera pergi ke bandara untuk mengambil koper itu. Adegan berpindah ke Ernest yang telah berhasil menghubungi Cole untuk menanyakan siapakah sebenarnya Martin. Cole menjawab agar lebih jelasnya Cole akan datang langsung ke rumah Ernest sekarang. I received a phone message from you. Then I'll see you soon. Bye. Sesampainya di sana, Cole mengatakan kalau ia adalah ketua pembunuh bayaran ternama di Amerika yang sering disebut Seksi 15. Mendengar hal tersebut, Ernest kaget karena ia mengetahui kalau Seksi 15 adalah para pembunuh bayaran terbaik yang tidak pernah gagal dalam misi. Bahkan jasa mereka selalu dipakai para pejabat tinggi untuk menghabisi orang-orang yang mereka anggap akan merugikannya. Setelah itu, Ernest tiba-tiba terkena serangan jantung yang membuatnya tewas saat itu juga. Kembali ke Martin dan Gina yang saat ini sudah sampai di bandara. Setelah mendapatkan koper itu, Martin duduk di taman untuk menunggu jemputan Lisa. Gina yang merasa tugasnya telah selesai, ia berniat akan pergi dan mengembalikan jam tangan yang diberikan Martin. Karena Gina merasa tak pantas untuk mendapatkan jam tersebut. Thank you. Who am I? Setelah Gina pergi, tiba-tiba Cole datang mendatangi Martin. Cole mengatakan kalau Lisa sudah menunggunya di parkiran atas gedung. Namun dari belakang, pembunuh bayaran yaitu temannya Smith datang dan langsung menyetrum Martin hingga pingsan.
Gina yang belum jauh dari tempat tadi, ia sempat melihat Martin dibawa ke dalam mobil dalam keadaan pingsan. Menyadari ada yang tidak beres, Gina segera mencuri taksi untuk mengejar mobil yang membawa Martin. Sesampainya di parkiran atas, ternyata Cole berniat menghabisi Martin. Namun sebelum itu, Cole mengatakan hal yang sebenarnya terjadi. Nama Dr. Martin Harris sebenarnya adalah nama palsu yang telah dirancang oleh Cole untuk melancarkan misinya. Martin ini sebenarnya anggota Seksi 15 yang dipimpin oleh Cole. Dan Lisa juga bukan istri Martin, melainkan rekan kerjanya. Cole menugaskan Martin dan Lisa untuk menggagalkan penemuan Profesor Bessler dan memintanya untuk mengambil salinan data penemuan bioteknologi itu. Karena ternyata ada satu pihak yang tidak setuju dengan misi Profesor Bessler yang menggratiskan hasil penemuannya. Sampai satu pihak itu meminta Cole untuk mencuri data penemuan si profesor dan akan dijadikan bisnis oleh pihak mereka. Namun karena Martin mengalami hilang ingatan, Cole menugaskan Martin palsu untuk mengganti Martin yang asli. Cole juga mengatakan kalau Martin adalah pembunuh bayaran terbaiknya sebelum ia hilang ingatan. Namun sekarang karena Cole menganggap Martin hanya akan mengganggu rencananya, ia memutuskan untuk menghabisi Martin. You're my oldest friend. Your memories are not real. Kemudian Cole menaiki mobilnya dan meminta teman Smith untuk segera menghabisi Martin. Namun untungnya Gina datang dan inilah yang terjadi. Malam harinya Martin akhirnya mengingat semuanya. Di sini Martin ingat kalau dirinya pernah datang ke Berlin bersama Lisa 3 bulan yang lalu, yaitu untuk memasang bom di hotel tempat pertemuan Profesor Bessler dan Pangeran Sada. Martin yang kini menyadari kalau perbuatannya akan menghabisi banyak orang, ia pun segera pergi ke hotel tersebut untuk mengamankan orang-orang di sana. Sementara di dalam hotel, Lisa terlihat telah berhasil menyadap data tentang bioteknologi itu. Kemudian ia mengaktifkan bomnya dan akan segera meledak dalam waktu 5 menit. Martin dan Gina yang berhasil masuk ke dalam mencoba menjelaskan kepada petugas kalau di tempat ini ada bom yang telah ia pasang 3 bulan yang lalu. Kemudian para petugas itu mengecek CCTV yang memperlihatkan Martin dan Lisa sedang memasang bom di sebuah ruangan hotel. Saat itu juga seluruh orang yang ada di sana segera dievakuasi. Saat semua orang akan keluar, Martin bertemu dengan Martin palsu dan pertarungan pun tak terhindarkan. Di tengah pertarungan itu, bom tersebut akhirnya meledak bersama Lisa yang masih ada di dalam ruangan. Setelah ledakan itu, Martin akhirnya bisa menghabisi Martin palsu. Kemudian Gina segera membawa Martin keluar dan terlihat juga Profesor Bessler berhasil selamat. Beberapa hari setelah itu, Profesor Bessler dan Pangeran Sada sedang mengumumkan penemuan barunya, yaitu tanaman jagung baru yang bisa tumbuh dengan cepat tanpa harus diapa-apakan. Penemuan tersebut mereka buat untuk menghindari kelaparan yang ada di dunia. Bahkan mereka juga akan memberikannya secara gratis kepada orang-orang yang membutuhkan. Sementara Martin dan Gina terlihat sekarang sudah saling jatuh cinta dan mereka akan meninggalkan Berlin untuk memulai hidup yang baru. Kemudian film pun tamat. Terima kasih yang sudah menonton sampai akhir. Semoga kalian dan keluarga diberikan kesehatan dan rezeki yang berlimpah. Salam semuanya dari Hampura Film.